Melanjutkan obrolan buku seri 65 pada garasi cerita ini, saya ingin mengupas novel yang berjudul Blues Merbabu, terbitan KPG yang ditulis oleh Gita Nyali. Siapa itu Gita Nyali? Sambil menebak-nebak siapa Gita Nyali, kita nikmati alunan musik blues berikut ini sebagai background. Ada kabut misteri yang menjadi daya tarik novel ini. Kabut misteri itu tak lain adalah sosok sang penulis buku itu sendiri. Sang penulis menggunakan nama pena Gita Nyali yang dengan sangat jujur mengakui bahwa dia berasal dari keluarga PKI. Meskipun dia tidak merasa ada urusan dengan semua cap PKI itu. Melalui novelnya itu, Gita Nyali justru merasa perlu untuk lebih jujur mengakui betapa sebagai seorang lelaki yang tumbuh di tengah-tengah gejolak revolusi, menikmati masa-masa muda dan bercengkerama dengan banyak perempuan. Lelaki muda dan perempuan. Saya menjadi ingat sebuah film berjudul Malena yang dibintangi oleh Monica Bellucci. Film itu menceritakan seorang perempuan cantik di sebuah desa di Italia yang kabarnya ditinggal mati oleh suaminya yang berangkat perang. Meskipun sejatinya sang suami masih hidup dan kembali ketika Malena sudah menjadi bulan-bulanan masyarakat dicap sebagai perempuan penggoda. Dalam film itu ada tokoh seorang bocah lelaki yang begitu mengagumi sosok Malena, mengikuti kemana saja Malena pergi, mengintip saat Malena sendirian di rumah. Obsesi yang mendalam terhadap Malena membawanya ke dalam mimpi basah. Obsesi libido seorang laki-laki muda itu rasanya wajar dan ada di setiap kepala semua laki-laki. Termasuk saya sendiri pada masa pubertas dulu. Dan Gita Nyali mengakui semua itu melalui novelnya. Pengalaman yang paling berkesan bagi Gita Nyali kecil adalah ketika dikeloni oleh Mbak Kadarini yang membuatnya terkenang sampai saat ini. Pengalaman making love dengan perempuan di atas bukit dan sederet perempuan lain dalam hidup Gita Nyali merupakan kejujuran yang diakuinya secara terbuka. Tapi saya kira sebagai seorang penulis, dia bebas saja mengarang-arang cerita bahwa dia telah meniduri 1000 perempuan sekalipun. Dia sendiri pernah mengatakan, kelebihan penulis adalah bisa meniduri perempuan dalam tulisannya. Novel ini sebenarnya lebih banyak mengupas sisi terdalam insting manusia akan dorongan seksual. Sebagaimana Sigmund Freud mengatakan bahwa kita ini sebenarnya tak lebih dari makhluk seksual. Latar belakang gejolak G30S PKI justru menjadi tidak menarik bagi Gita Nyali. Ibaratnya, with or without PKI, kesenangannya pada perempuan tak boleh terganggu. Dia lebih tertarik dengan kenangannya pada REC, sebuah gedung bioskop di kotanya, yang saat itu menjadi semacam pusat budaya, menjadi penanda perubahan zaman. Tapi, kini gedung itu telah roboh menjadi pusat perbelanjaan besar. Kenangan akan REC tak akan pernah terlupakan. Kembali kepada soal kenangan pada banyak perempuan, jangan-jangan itu semua sebenarnya hanyalah cara dia melupakan pengalaman pahit pada salah satu episode kehidupannya. Jadi semacam insting untuk bertahan hidup atau life survival. Caranya dengan melupakan kenangan pahit itu dan mengisinya dengan kenangan yang indah menurut versi dia sendiri. Betapa tidak, Gita Nyali kecil menyaksikan sendiri ketika sang ayah diseret tentara dan kemudian tidak jelas kabarnya. Beberapa hari kemudian ibunya juga digelandang ke penjara. Itu benar-benar menjadi kenangan paling pahit dalam hidupnya. Tapi Gita Nyali kemudian bangkit dan menemukan dunia indahnya ketika diasuh oleh sang paman di Jakarta. Dan dari sanalah Gita Nyali tumbuh, berkembang menjadi penulis dan kemudian menjadi wartawan senior di sebuah surat kabar nasional. Kembali pada pertanyaan awal, siapa sebenarnya Gita Nyali itu? Bagi Anda yang suka membaca cerpen, sebenarnya akan mudah menemukan sosok penulis ini. Bacalah kumpulan cerpen Rex dan Urban Sensation. Perhatiannya yang luas dan mendalam tentang budaya pop, konsumerisme, komodifikasi, dan gagap budaya, serta melalui tulisan-tulisannya di media nasional, Anda akan dengan mudah menemukan siapa Gita Nyali itu. Saya tak perlu menyebutkan siapa dia sebenarnya di sini. Biarlah hal itu tetap menjadi sebuah kabut misteri. Sampai jumpa dengan garasi cerita pada seri 65 berikutnya.